Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran ekonomi bisnis untuk 10 akuntansi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 9 tentang lembaga keuangan. Di mana minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab 8 tentang merencanakan UMKM. Gimana anak-anak semua mengerti kan, paham ya tentang bagaimana caranya kita mau melaksanakan rancangan usaha UMKM. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan di Indonesia pada saat ini itu sudah sangat banyak dan hampir ada di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga keuangan tersebut berperan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, baik kegiatan produktif maupun kegiatan konsumsi. Di Indonesia, lembaga keuangan itu ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank. Lalu apa saja macam-macam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank? Untuk mengetahuinya, mari kita simak materi berikut ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan lembaga keuangan milik pemerintah, menjelaskan lembaga keuangan milik swasta, mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah sesuai perkembangannya, dan melakukan klasifikasi terhadap lembaga keuangan milik swasta sesuai dengan perkembangannya. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama kita akan membahas tentang konsep lembaga keuangan. Nah, di sini berisi tentang pengertian lembaga keuangan dan peranan lembaga keuangan. Pada bagian B, kita membahas lembaga keuangan bank. Ini berisi tentang pengertian lembaga keuangan bank dan macam-macam lembaga keuangan bank. Dan materi yang terakhir, yaitu tentang lembaga keuangan bukan bank. Ini berisi tentang pegadaian, pasar modal, sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun atau taspen, dan koperasi simpan pinjam. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan mempelajari untuk materi yang A dan B. Minggu depan kita akan lanjutkan yang C. Oke, baik. Langsung saja kita masuk A, konsep lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan ini berperan dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Di antaranya sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, pertama kita tahu dulu apa itu lembaga keuangan. Jadi, sebagian besar orang sering mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Lebih dari itu, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Lalu kita masuk yang kedua, peranan lembaga keuangan. Jadi setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian tentunya. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain adalah yang pertama, manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Nah, jadi lembaga keuangan di sini peranannya adalah dia akan menjamin tentang ketersediaan uang tunai di masyarakat. Lalu yang kedua, pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Oke, lalu yang ketiga ada realokasi pendapatan. Nah, manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut bisa digunakan di masa depan dengan mudah. Dan yang keempat, kemudahan transaksi. Terakhir, juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.
Ya, jadi di sini lembaga keuangan itu memberikan akses kemudahan dalam bertransaksi. Misalnya ketika kita mau membutuhkan uang tunai, lalu kita bisa mendapatkannya melalui mesin ATM dan lain-lain. Oke. Lalu kita masuk yang B, lembaga keuangan bank. Ya, lembaga keuangan bank ini merupakan lembaga keuangan yang penting dalam aktivitas perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, nah lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia itu ada dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Oke, kita lihat apa itu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, kita tahu dulu pengertian lembaga keuangan bank. Oke, bank merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan. Artinya, aktivitas bank bergerak dalam bidang keuangan. Nah, bank ini memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain sebagainya, yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit bank. Jadi, lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Oke. Lalu yang kedua, macam-macam lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Nah, bank sentral memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat. Bank ini dikendalikan oleh Bank Indonesia. Bank umum berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR merupakan badan usaha yang menerima simpanan berbentuk deposito berjangka. Nah, kita lihat satu persatu. Oke. Yang pertama, Bank Sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang dan dilaksanakan oleh satu-satunya, yaitu Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada umumnya, bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia banyak diberikan kepada pihak pemerintah atau dunia perbankan. Artinya, nasabah dari Bank Indonesia yaitu lebih banyak kepada lembaga perbankan. Ya, untuk meraih tujuan tersebut, BI memiliki tugas, yaitu yang pertama melaksanakan sekaligus menetapkan sebuah kebijakan moneter. Moneter ini berarti kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, selain itu kita ada juga mengenal dengan namanya kebijakan fiskal, yaitu tentang pajak. Nah, kalau untuk khusus keuangan berarti itu kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur sekaligus menjaga kelancaran sistem devisa, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Selain itu, bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpan, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending. Jadi kalau dalam istilah lembaga keuangan bank itu ada funding dan ada lending. Funding itu dia menghimpun dana, mengumpulkan dana, orang menyimpan, menabung di bank, lalu dia akan mengeluarkan kembali, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oke, selanjutnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. BPR ini bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan, atau pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Tapi BPR juga ada ya di kota-kota besar. Nah, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR ini. Nah, jadi apa sih yang membedakan BPR dengan bank umum? Di BPR itu dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas atau valuta asing, dan perasuransian. Baik anak-anak semuanya, sampai di situ materi kita tentang lembaga keuangan. Lalu B, kita sudah membahas lembaga keuangan bank. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita untuk subbab yang C, yaitu lembaga keuangan bukan bank. Baik anak-anak semuanya, thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa minggu depan dengan materi yang baru. Oke, thank you and goodbye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.